Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota yang pertama Safa Salsabila dengan NIM 008, Sanindia dengan NIM 0010, Dimas dengan NIM 042, Arnaldo dengan NIM 050 akan menjelaskan tentang penerapan statistika dalam sistem informasi. Selanjutnya, nah, untuk kali ini kita akan membahas yang pertama pendahuluan, kedua statistika dalam sistem informasi, yang ketiga penerapan statistika dalam sistem informasi, dan yang keempat ada kesimpulan. Jurnal kali ini kita mengambil referensi dari Universitas Potensi Utama Medan Sumatera Utara yang ditulis oleh Nuraini Sribina tahun 2020. Nah, yang pertama di sini ada pendahuluan. Nah, pendahuluan di belakang ini, teknologi sistem informasi memegang peranan penting dalam keberlangsungan kehidupan suatu negara. Bagaimana tidak, hampir seluruh sektor dan bidang seperti pemerintahan, ekonomi, dan pendidikan memerlukan sistem informasi untuk memudahkan dan melancarkan kinerja sektor-sektor tersebut. Suatu sumber data untuk membutuhkan informasi membutuhkan sistem informasi dalam proses penyediaan sistem informasi. Misalnya, sistem informasi yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memanggil, kemudian mengolah, menganalisis, dan menghasilkan data berreferensi SIG. Dibutuhkan suatu alur prosedur yang memungkinkan semua komponen pembentukan data dapat diintegrasikan dengan sempurna untuk mencapai tujuan yang spesifik. Untuk dapat dijadikan suatu data yang sahih, ke semua komponen ini perlu diproses dengan baik. Maka disinilah si statistika turun berperan penting. Selanjutnya, nah, yang kedua ada statistika dalam sistem informasi. Beberapa pakar membedakan sistem informasi ke dalam sistem informasi SIG dan sistem informasi akuntansi yaitu SIA. SIG adalah sistem yang dapat mendukung pengambilan keputusan spesial dan mampu mengintegrasikan deskripsi, deskripsi lokasi dengan karakteristik fenomenal yang ditemukan di lokasi tersebut. Selanjutnya, nah, jika SIA ini adalah sebuah sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data sehingga menghasilkan informasi yang berguna dalam membuat keputusan. SIA ini biasanya berupa kertas dan alat tulis manual maupun komputerasi penuh, serba otomatis atau kondisi di antara keduanya, gabungan manual dan komputerisasi. Beberapa sistem dapat diaplikasikan dalam berbagai sektor kehidupan adalah sistem informasi geografis, sistem informasi manajemen seperti sistem informasi perusahaan, sistem informasi akuntansi, dan lain-lain. Selanjutnya, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Sanindya. Melanjutkan presentasi dari rekan kami yaitu Safa. Di sini di materi 3 yaitu penerapan statistika dalam sistem informasi. Untuk mendapatkan mengoperasikan sistem informasi geografis, dibuat suatu sistem yang mampu mengintegrasikan inputan sekaligus outputan data dengan baik. Nah, sistem pengoperasian sistem informasi dalam bentuk grafik digambarkan seperti di samping. Konsep statistika diterapkan pada tahap analisis data untuk memperoleh hasil analisis. Nah, gambar 1 ini terdapat jalur penyediaan data sistem informasi. Dari input data, input pertanyaan ke database, lalu dari database ke analisis data masuk juga ke database, lalu database masuk ke output atau hasil analisis dan data, dari analisis data masuk ke output hasil analisis dan data.
Sistem informasi geografis, misal pencitraan ketinggian suatu daerah dalam sistem informasi geografi. Langkah pertama, data ketinggian suatu wilayah dikumpulkan. Di pengaplikasian sistem digital, ketinggian tidak mungkin digambarkan sempurna setiap sentimeternya. Di sini kita memerlukan ilmu statistik untuk mendapatkan rata-ratanya dengan MEAN. MEAN didapat dengan menjumlah semua data, lalu dibagi dengan banyaknya data atau pengamatan. Seperti rumus di bawah ini yaitu jumlah data per banyak data. Lalu berikutnya ini ada tabel ketinggian wilayah di Tasikmalaya. Wilayah utara, wilayah 1 ketinggian 1000 dpl, wilayah 2 ketinggian 1200 dpl, wilayah 3 ketinggian 1500 dpl, wilayah 4 ketinggian 2000 dpl, dan wilayah 5 ketinggian 2500 dpl. Dengan penghitungan statistik diperoleh rata-rata ketinggian yaitu 1000 ditambah 1200 ditambah 1500 ditambah 2000 ditambah 2500 dibagi 5. Hasilnya 1640 dpl. Nah, data ketinggian tanah juga bisa ditampilkan dalam bentuk grafik seperti berikut ini. Gambar 2, grafik ketinggian tanah. Untuk wilayah 1 yaitu ketinggiannya 1000 1000, untuk wilayah 2 ketinggiannya 1200, untuk wilayah 3 ketinggiannya 1500, untuk wilayah 4 ketinggiannya 2000, dan untuk wilayah 5 memiliki ketinggian 2500. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan ke rekan kami yaitu Dimas. Berikutnya perlu juga mengetahui sebaran data ketinggian wilayah tersebut, yaitu seberapa jauh data cenderung merentang dari pusat. Metode pencarian sebaran yang dapat diterapkan adalah simangan baku dan varian. Berikut untuk rumus dari pencarian simangan baku dan varian. Berikut penghitungan varian dan simangan baku dari data ketinggian wilayah. Setelah semua sampel dikumpulkan, didata, dan dianalisis, maka perlu kesimpulan statistik. Dibuat sebuah model regresi untuk seluruh populasi yang digambarkan dalam suatu hubungan linear, yaitu seperti pada rumus berikut, di mana Y adalah nilai yang diramalkan, A adalah nilai konstanta, B adalah nilai koefisien regresi, dan X adalah variabel bebas. Berikutnya, misalkan diperoleh data ketinggian tanah dan volume berat tanah atau BD di suatu wilayah dataran tinggi berdasarkan pengukuran diperoleh mulai dari 1000 dpl sampai di 2000 dpl yaitu 0,8 sampai 0,55. Lalu berikutnya pada tabel 3, tabel bantuan regresi, kita hitung B dengan hasil min 0,0003, lalu A dengan hasil 1,133. Berikutnya, persamaan regresi dari data di atas adalah Y sama dengan 1,133 min 0,0003 X. Persamaan regresi ini dapat diramalkan atau diperkirakan berapa volume berat tanah jika ketinggian tanah diketahui. Misal, jika tanah di dataran tinggi berada sekitar 1.800 meter di bawah permukaan laut, maka perkiraan volume berat tanahnya Y sama dengan 1,133 min 0,0003 atau 1.800 sama dengan 0,59. Dari nilai B yang diperoleh bertanda negatif menunjukkan adanya pengaruh yang negatif antara variabel berat volume tanah dan ketinggian tanah di atas permukaan laut, yaitu jika semakin tinggi tanah berada di atas permukaan laut, maka semakin rendah volume berat tanah. Begitu juga sebaliknya. B. Sistem informasi manajemen. Salah satu sistem informasi manajemen yaitu sistem informasi perusahaan. Misalkan sebuah perusahaan menginginkan sebuah sistem pengarsipkan data pelanggan secara terkomputerisasi. Dengan adanya sistem tersebut, karyawan perusahaan dapat melakukan pencarian data secara tepat dan akurat. Data pelanggan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut: nomor pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, daftar pesanan. Dari hasil inventarisasi data di atas, pihak perusahaan menginginkan dibuatnya sebuah report atau daftar laporan tertulis. Perusahaan sebagai berikut: daftar barang yang terjual, laporan persediaan barang, dan rata-rata jumlah barang yang terjual setiap minggu. Berikut data inventarisasi barang yang terjual. Maka data-data
maka data rata-rata barang yang terjual setiap minggu yaitu sebagai berikut, di mana dari data yang sebelumnya 85, 70, 94, 88, 75, 69, dan 93, jika diambil rata-ratanya, maka terdapat 82. Sistem informasi akuntansi. Misalkan, PT Pengadaian menginginkan sistem informasi yang mencakup pengestimasian angsuran per bulan dari suatu layanan pembiayaan cara syariah yang memberikan kemudahan untuk mendapatkan porsi haji. Berikut data tarif dan jangka waktu ARUM haji. Untuk bantuan regresi adalah tabelnya sebagai berikut. Jika seorang nasabah ingin menggunakan jasa ARUM haji dengan jangka waktu 30 bulan, maka diperkirakan angsuran per bulannya adalah sebesar 1.003.533. Sebagai kesimpulan, maka alat bantu proses pemecahan suatu masalah adalah statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari, mengenai, mengumpulkan, mempresentasikan, dan menganalisis data. Berbagai perhitungan sederhana berupa pencarian min, simpangan baku atau sebaran, dan varian serta penghitungan kompleks seperti regresi dapat dikembangkan sehingga dapat digunakan untuk pemecahan masalah yang lebih kompleks. Salah satu penggunaan ilmu statistik dalam penyediaan sistem informasi adalah proses analisis data untuk sistem informasi geografis, sistem informasi manajemen, dan sistem informasi akuntansi. Ilmu statistik memungkinkan terciptanya database sistem informasi geografis karena memungkinkan pengintegrasian banyak data dari suatu nilai yang mempresentasikan keseluruhan data. Hal ini membuat database lebih sederhana. Penyediaan jumlah sampel beserta nilai sebarannya telah dikalkulasi dengan baik, dapat memungkinkan terciptanya hasil data sistem informasi geografis yang baik. Ilmu statistik membantu memudahkan persoalan sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen seperti dunia ekonomi, perbankan, dan perusahaan atau industri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk lebih dan kurangnya, kami mohon maaf. Terima kasih.